bisa. Mau lagi di rumah atau di luar rumah, lindungi diri kamu dengan Garda Health Tech. Begitu sakit, langsung konsultasi nggak pakai ngantri. Dengan ribuan dokter yang siap memberikan solusi. Jadi yang sakit nggak tambah sulit kan? Cuma Garda Health Tech yang bisa begini. Prosesnya cepat, manfaatnya buat setahun. Ntar mahal lagi. Budgetnya nggak lebih mahal dari traktir teman-teman makan di kafe. Mulai dari Rp500.000 bisa konsultasi online dan bisa lanjut ketemu langsung dengan dokter. Terus obatnya gimana? Tenang, selain dibuatin resep, obatnya langsung diantar. Caranya? Masuk melalui Halodoc, pilih paket perlindunganmu di Garda Health Tech. Cuma lewat HP aja, sudah bisa terlindungi. Udah, rebahan aja. Sehatmu terlindungi dengan Garda Health Tech by Asuransi Astra. We bring peace of mind. Asuransi Astra berdiri pada tanggal 12 September 1956 dengan nama PT Maskapai Asuransi Buana dan diakuisisi sebagian besar sahamnya oleh PT Astra Internasional pada tahun 1981. Pada tahun 1990, PT Maskapai Asuransi Buana berganti nama menjadi PT Asuransi Astra Buana atau Asuransi Astra. Pada tahun 1995, Asuransi Astra meluncurkan produk asuransi mobil Garda Auto yang disertai dengan peluncuran layanan call center Garda Akses dan Garda Siaga 24 jam pada tahun 2000. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan, pada tahun 2005, didirikanlah unit usaha Asuransi Astra Syariah. Asuransi Astra meluncurkan Mitra Garda Auto atau MGO yang merupakan produk kewirausahaan dan pengembangan jaringan Garda Auto. Asuransi Astra meluncurkan bengkel Garda Q Repair yang merupakan inovasi layanan perbaikan cepat kendaraan kerusakan ringan. Layanan e-Marine diluncurkan untuk menyederhanakan proses penerbitan asuransi pelanggan Commercial Business Asuransi Astra. Pada tahun 2008, Asuransi Astra meluncurkan produk asuransi kesehatan kumpulan Garda Medica. Menginjak usia ke-58, Asuransi Astra melakukan transformasi dan rebranding identitas perusahaan, meluncurkan layanan Garda Center, serta Emergency Medical Assistance. Dengan semangat going mobile, Asuransi Astra meluncurkan Garda Mobile Auto Care, Auto Survey, Auto Sales, HR Access, CR Access, dan Medcare. Asuransi Astra mengajak para mahasiswa untuk berkompetisi ide dan inovasi dalam program Z-Ideas. Di tahun yang sama, Asuransi Astra Peduli Posyandu hadir untuk meningkatkan kesadaran dan kesehatan ibu dan anak. Asuransi Astra meluncurkan produk Garda Auto Digital yang dapat dibeli melalui website gardaauto.com. Berkas Senyum hadir sebagai aksi sosial kepada manula di 68 panti reda yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Asuransi Astra meluncurkan Garda Experience Intelligent Assistance atau Garcia yang merupakan virtual assistance pembelian asuransi mobil pertama di Indonesia. Saat kau lelah, bebaskanlah. Saat kau senang, berbagilah. Tebarkanlah senyumanmu kepada dunia. Jalani hari dengan bahagia. Hidup ini hanya sekali. Kejar mimpi dengan semangat. Siapkan diri untuk masa depan. Melangkah bersama dengan Asuransi Astra. Beri rasa aman dan tentram untuk pelanggan. Beri solusi terbaik karena kita Asuransi Astra. We bring peace of mind. We bring peace of mind. Beri rasa aman dan tentram untuk pelanggan. Beri solusi terbaik karena kita Asuransi Astra. We bring peace of mind. We bring peace of mind. We will never stop.
together. In peace and fun. In pursuit of excellence, yes, berikan yang terbaik. We have agility untuk adaptasi. Customers come first. Aman dan tentram, treat you equally, respectfully. With us it's always fun. Beri rasa aman dan tentram untuk pelanggan. Beri solusi terbaik karena kita asuransi Astra. We bring peace of mind. We bring peace of mind. Beri rasa aman dan tentram untuk pelanggan. Beri solusi terbaik karena kita asuransi Astra. We bring peace of mind. We bring peace of mind. Yang lagi sibuk kuliah online atau mungkin punya kesibukan-kesibukan lainnya, yang pasti saya berharap apapun kesibukan teman-teman semuanya ada dalam keadaan yang selalu sehat dan harus selalu ceria biar imunnya tetap terjaga nih. Apa kabar sih teman-teman? Boleh dong sapa kita di kolom komentar ya. Boleh diceritakan bagaimana saat ini kabarnya, bagaimana kondisi hatinya gitu ya. Nah, langsung sapa-sapa kita di sini tentunya. Dan senang sekali hari ini tentunya ada saya Lala Nabila yang akan menemani teman-teman semuanya tentunya langsung dari IDN Media selama 60 menit ke depan. Kita ada dalam satu webinar yang seru banget nih ya. Webinar kita mengangkat tema Sehatmu Terlindungi. Tentunya ini dipersembahkan oleh Garda Haltech Asuransi Astra yang merupakan salah satu produk dari Asuransi Astra yang berkolaborasi dengan IDN Times. Nah, seperti yang sudah kami informasikan melalui Zoom dan juga Instagram Live Astra dari Garda Auto, hari ini tuh kita akan ngobrol-ngobrol seru deh pokoknya. Yang pasti mengenai kesehatan yang harus dilindungi ini sesuai dengan tema kita ya. Dan kita nanti juga akan menghadirkan dua narasumber kece, pastinya kita akan bahas mengenai sehatmu terlindungi, sadari pentingnya proteksi diri. Jangan sampai nanti gigit jari. Udah rame banget kolom komentarnya di sini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini untuk bisa dapat banyak informasi bagaimana menjaga atau mempersiapkan proteksi diri agar sehatnya tetap terlindungi. Nah, tadi Lala udah sampaikan di awal ya bahwa kita punya dua narasumber kece. Penasaran dong? Siapa sih sebenarnya narasumber yang akan kita hadirkan hari ini tentunya ya? Dan nanti dua narasumber ini akan memberikan banyak sekali informasi bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama ada Chief Digital Officer dari Asuransi Astra, ada Bapak Teddy Suryawan. Dan yang kedua, nanti ada Anissa Steviani yang merupakan Certified Financial Planner. Nah, teman-teman semuanya, nggak bisa dipungkiri ya, kita sudah ada hampir 2 tahun di pandemi COVID-19, di situasi pandemi. Ini naik turun banget situasinya, dan kondisi pandemi ini tentunya punya dampak yang besar sekali. Nggak mungkin deh ada aspek atau sektor yang nggak terdampak dari pandemi COVID-19 ini ya. Jadi mulai dari masalah kesehatan itu udah pasti sangat terdampak. Sampai dengan masalah mental. Aduh, ini benar-benar ya, banyak banget kalau kita lihat di sosial media yang sering curhat ini, ngelakuin ini biar tetap waras, ngelakuin ini biar tetap happy, iya kan? Itu berarti memang banyak sekali dampaknya untuk kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali juga di sini orang yang mengalami perubahan yang signifikan karena kurang punya pemahaman mengenai bagaimana sih sebenarnya cara untuk menjaga diri kita agar tetap sehat dan prima, baik secara fisik, ini juga mental maupun juga keuangan. Karena kita nggak pernah tahu nih, tiba-tiba hampir 2 tahun yang lalu kita diterpa dengan badai pandemi COVID-19 ini.
Nah, untuk teman-teman di sini, walaupun Lala tahu ya, mungkin di antara teman-teman ada yang udah paham terkait pentingnya untuk menjaga kesehatan, namun mungkin nih ada beberapa di antara teman-teman semuanya yang belum memahami jelas kira-kira atau belum optimal pengetahuannya bagaimana kira-kira caranya untuk menjaga kesehatan tubuh dan menerapkan pola hidup sehat secara seutuhnya. Padahal ya teman-teman ya, yang namanya kehidupan itu pastinya kita akan dihadapkan sama yang namanya berbagai macam resiko. Nah, apakah memungkinkan nih di tengah situasi pandemi yang nggak menentu bener-bener kayak bisa naik, bisa turun semua situasinya ya, kita dipaksa untuk menyisihkan penghasilan untuk menghadapi beberapa resiko tersebut. Mungkin nggak kira-kira? Itu yang akan kita bahas tentunya, karena pas banget ini yang masih bingung dan yang pengen mengorek lebih dalam lagi informasi seputar bagaimana menjaga diri, utamanya dari segi kesehatan dan juga segi finansial. Hari ini kita akan berdiskusi apa saja kira-kira proteksi diri yang harus disiapkan. Karena saya percaya nih, kita akan mendapat lebih banyak pencerahan tentang pentingnya memproteksi diri, khususnya untuk diri sendiri dan keluarga tercinta di masa pandemi seperti saat ini. Nah, untuk teman-teman, kira-kira nanti karena ini pembahasan kita menarik banget, mungkin ada yang nanya, lah gimana ya kalau aku pengen nanya ke narasumber kita? Boleh, boleh banget. Please tanya sebanyak-banyaknya. Silakan tuliskan pertanyaannya melalui kolom Q&A atau kolom komentar. Formatnya adalah tuliskan nama kamu, kemudian setelah itu diikuti dengan pertanyaannya, karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan bukan cuma itu, karena nanti untuk 3 pertanyaan terpilih, kita juga akan berikan hadiah berupa personal blender dari Garda Health-Tech Asuransi Astra tentunya buat yang pertanyaannya dibacakan. Jadi sekali lagi, selama acara berlangsung, kalau ada yang mau ditanyakan seputar materi kita, langsung tuliskan pertanyaannya ya di kolom komentar dan jangan lupa formatnya adalah nama diikuti pertanyaannya. Nah, ada satu lagi informasi penting banget untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa kamu juga harus stay sampai dengan benar-benar akhir acara, sampai tutup banget nih ya. Kenapa? Karena kita juga akan, selain kamu nanti dapat tips-tips bermanfaat, kamu juga akan dapat hadiah. Kita akan bagi-bagi hadiah menarik tentunya ya. Door prize-nya nanti akan ada di akhir acara dengan hadiah berupa saldo OVO. Lumayan banget ya, ini lagi tanggal-tanggal segini, dapat saldo OVO, total hadiahnya adalah Rp3.500.000. Wow! Tepuk tangan untuk Garda Health-Tech Asuransi Astra yang mempersembahkan hadiah saldo OVO ini untuk 9 orang pemenang yang beruntung nantinya. Tapi syaratnya itu tadi, kamu harus stay sampai akhir acara, karena nanti kita akan konfirmasi pemenangnya. Oke, baiklah. Kira-kira kalau misalnya dari mendengarkan list hadiah tadi, apakah kamu sudah sangat semangat? Tenang aja karena Lala mau kasih tahu, karena kamu bisa memperbesar kemenangan kamu lagi tentunya ya dengan cara gini nih. Kemarin kita udah ngasih tahu kalau di hari ini kita ada dress code yaitu touch of blue seperti yang Lala pakai sekarang ya, dan kamu juga mungkin lagi mengenakan baju dengan nuansa touch of blue. Nah, ini berhubungan sebenarnya dengan challenge yang akan diselenggarakan yaitu foto challenge. Silakan ikuti foto challenge-nya yang diadakan oleh Garda Health-Tech Asuransi Astra, karena nanti akan ada 5 hadiah berupa special personal blender. Cara ikutannya, tinggal post foto kalian di Instagram feed, jadi silakan screen capture ya. Keseruan kalian mengikuti acara webinar hari ini, dan jangan lupa tuliskan caption mengenai keseruan webinar hari ini serta ilmu yang kamu dapatkan. Jangan lupa tag @garda.auto, yang belum follow langsung follow sekarang, sertakan hashtag sehatmu terlindungi, kemudian pastikan Instagram account kamu tidak di private. Nanti kita akan kirim juga caranya melalui kolom chat biar kamu nggak salah pastinya. Dan periode uploadnya mulai dari sekarang sampai dengan pukul 12 nanti malam. Jadi please stay benar-benar ya, langsung dituliskan caption terbaik dan keseruan kamu hari ini, karena kita akan pilih nanti, pemenangnya akan diumumkan di media sosial Instagram dari @gardaauto. Jadi langsung ikutan, langsung post foto sebanyak-banyaknya, siapa tahu kamu yang beruntung untuk mendapatkan hadiah spesial persembahan dari Garda Health-Tech Asuransi Astra. Oke, itu tadi hadiah-hadiah yang akan kita bagikan hari ini, dan semoga bisa menambah semangat kamu untuk mengikuti acara webinar ini tentunya. Nggak usah lama-lama kalau gitu, kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Saya sapa dulu di sini Pak Teddy dan Mbak Anissa. Selamat sore. Halo. Selamat sore.
Halo semuanya, selamat sore. Wah, seger banget nih Pak Teddy. Boleh dong disapa dulu nih teman-teman kita karena dari tadi udah rame banget yang ikutan Pak Teddy. Iya, sore Mbak Lala dan selamat sore milenial dan Gen Z dari IDN Times. Semoga semua sehat selalu ya dalam webinar ini. Harus sehat dong pastinya Pak Teddy, dan di sini ada yang cantik banget nih sore hari ini ya, menambah kesegaran, ada Mbak Anissa. Apa kabar Mbak Anissa? Halo Lala, teman-teman semua, kabar baik. Semoga kalian semua juga kabarnya baik-baik ya. Amin. Dan tentunya Pak Teddy dan Mbak Anissa di sini sudah siap ya, Pak Teddy dan Mbak Anissa untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kita ya. Siap. Tentu dong. Baiklah kalau gitu kita kan mulai ngobrol-ngobrol. Pak Teddy, aku izin ngobrol sama Mbak Anissa dulu karena ada yang bilang ladies first katanya. Oh iya, silakan. Oke. Thank you. Baik. Nah, Mbak Anissa, di sini kita sudah kehadiran banyak sekali teman-teman di range usia milenial dan juga Gen Z nih ya di sini ya. Nah, pertama-tama Mbak Anissa mungkin yang ingin kita bahas mengenai tema acara kita hari ini itu adalah sehatmu terlindungi. Kita mungkin udah sering nih mendengar bahwa yang namanya kesehatan, tapi mungkin kesehatan itu selalu diasosiasikan dengan masalah fisik ya. Kalau demam dibilang nggak sehat gitu ya, tapi kalau misalnya nggak kenapa-kenapa dibilangnya sehat. Padahal sebenarnya belum tentu. Masih ada nih yang sering diabaikan sama generasi muda, yaitu sehat secara finansial. Apalagi Mbak Nisa, aku nih kan cukup sering lah baca artikel atau apapun ya mengenai bagaimana sih sebenarnya behavior dari milenial dan Gen Z yang karena mungkin lagi baru dapat duit atau ngelihat lifestyle orang tuh kayaknya ngiler gitu ya. Kita juga jadi kadang-kadang terlalu boros dan tidak mempertimbangkan kesehatan secara finansial. Mbak Anissa, please jelasin ke aku dan juga teman-teman yang ada di sini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan sehat secara finansial dan indikasinya apa? Silakan. Oke, menarik banget ya pertanyaannya, karena kalau kita ngomongin finansial sama Gen Z itu godaannya besar banget loh ya, beda sama zaman aku dulu waktu pertama kali kerja nih. Waktu aku pertama kali kerja, godaannya tuh agak sulit karena ngajin kartu kredit aja kayak susah gitu ya, harus ada slip gaji segala macam. Kalau teman-teman Gen Z ini sekarang lebih mudah, terus juga teman-teman liburan tuh kelihatan ya di sosial media, banyak hal-hal yang biasanya tuh kayaknya dulu tuh nggak kepikiran akan dilakukan, tapi karena semua teman-teman melakukan, aku juga mau gitu. Tapi di sisi lain, mereka juga adalah orang-orang yang ingin secepatnya pensiun gitu. Kalau dulu angkatanku ya, teman-temanku banyak banget yang pensiunnya nanti aja lah, kayaknya aku umur 60 aja akan kerja gitu. Aku suka banget kerja. Dulu tuh waktu awal kerja, teman-temanku tuh rata-rata kayak gitu. Tapi kalau kita ngobrol sama Gen Z, umur 25, aku kayaknya mau pensiun deh Kak, umur 35 gitu ya. Kayaknya udah lelah banget nih kerja dan pengen buru-buru pensiun. Nah, makanya sehat finansial itu penting banget kalau memang kamu pengen cepat-cepat mencapai financial freedom. Gimana sih sebenarnya sehat finansial itu? Nah, yang pertama adalah memastikan dulu penghasilan kamu lebih besar daripada pengeluaran. Ini pasti step yang paling dasar banget ya. Lalu kamu juga jangan sampai punya utang konsumtif. Zaman sekarang utang konsumtif itu terlalu mudah. Bahkan delivery makanan aja kita utang. Ya kan, belanja di e-commerce, scroll malam-malam sebelum tidur kok ujung-ujungnya ngutang. Lalu kamu siap kondisi darurat. Nah, yang nomor 4 ini nih biasanya banyak dilupakan dan orang tuh kayaknya nganggep remeh ya, terlindungi dari kehilangan aset karena risiko sakit. Padahal kita sering banget loh dengar cerita orang yang bangkrut, aset keluarganya sampai perlu dijual semua karena nggak punya asuransi kesehatan. Jadi ada orang-orang yang orang tuanya sakit, jadinya semua asetnya dijual dan pada akhirnya keluarganya bangkrut, hidupnya berubah karena memang nggak bisa bayar rumah sakit. Gitu. Jadi memang part ini tuh agak challenging menjelaskan pada banyak orang karena kenapa ya aku juga kurang paham kenapa part asuransi ini nggak pernah dibahas dalam kalau kita ngomongin kesehatan finansial gitu. Dan yang terakhir tentunya meskipun sekarang mungkin kita ngerasa masih muda, baru mulai kerja, kita tetap harus nyiapin dana pensiun karena suatu hari semua orang akan pensiun. Gitu lah. Oh, oke. Jadi itu tadi indikasi-indikasinya ya yang aku juga tidak memungkiri sebenarnya Mbak Anissa. Bener banget ya, kita nih sebagai milenial apalagi di zaman yang sekarang serba digital itu godaannya banyak sekali. Bener ya Mbak Anissa ya. Nah, kalau kita bahas seputar memberikan perlindungan atau juga proteksi diri. Ternyata sampai saat ini masih banyak nih dari kita yang belum menjadikan proteksi diri sebagai prioritas utama.
Nah, bisakah dijelaskan sebenarnya ya Mbak Anissa, ya, seberapa penting sih sebenarnya kita memiliki proteksi diri dan dari kapan sebenarnya usianya? Apakah nanti ketika sudah mulai bekerja pertama atau nanti usia 25, ada nggak sih patokannya gitu? Patokannya itu adalah ketika kita sudah punya penghasilan. Jadi kalau misalnya kamu sekarang mahasiswa dan udah punya penghasilan sendiri, sebenarnya sudah bisa nih memulai step by step dalam pengelolaan keuangan sehingga nantinya bisa sehat finansial. Nah, di sini aku punya tabel prioritas keuangan yang sebenarnya nih biasanya bolak-balik, dan ini sebenarnya dipengaruhi banget oleh sosial media ketika orang-orang bicara pengelolaan keuangan itu seolah-olah nomor 4 nih, investasi, ya kan? Ketika kita bicara pengelolaan keuangan, itu investasi. Kalau sudah investasi, kayaknya keuanganku sudah terkelola, masa depanku pasti sudah tertata gitu ya. Padahal belum nih, untuk bisa sampai ke nomor 4 kan kita perlu ke 1, 2, dan 3 dulu. Jadi kita perlu memenuhi kebutuhan rutin dulu, siap kondisi darurat dulu, dan yang paling banyak dilupakan kayak tadi aku mention adalah kalau sakit siapa yang mau bayar nih? Bisa-bisa kamu udah ngumpulin investasi ya, udah mau beli rumah pertama, pokoknya aku udah siap Kak, aku mau membeli rumah pertamaku, tapi kamu nggak punya asuransi kesehatan. Ketika kamu sakit, kamu dirawat di rumah sakit, tabungan rumah pertamanya terpakai untuk bayar rumah sakit. Nah, itu yang sering dilupakan orang. Ketika kita melupakan proteksi, bisa jadi hasil investasi kita malah jadi terpakai. Worse nih ya, orang ada yang langsung lompat ke nomor 5 loh. Jadi banyak banget aku dengar orang-orang yang pertama rumahnya aja masih KPR ya, rumah pertama. Abis itu dana darurat nggak punya. Asuransi buat apalah, kayaknya selama ini aku sehat-sehat aja gitu ya. Tapi terus langsung ke nomor 5, langsung mencicil rumah kedua. Karena rumah kan aset Kak, bisa jadi tabungan masa depanku gitu. Nah pertanyaannya, kalau sekarang kamu dan dirawat di rumah sakit, apakah rumahnya akan kamu jual untuk membiayai biaya rumah sakit kamu? Itu yang harusnya tuh jangan sampai kebolak-balik, harus sesuai urutan prioritasnya. Karena sebenarnya kalau kita bicara asuransi ya, nggak mahal zaman sekarang itu. Kalau zaman dulu waktu aku pertama kali kerja kayaknya mahal banget, asuransi itu hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang berpenghasilan lebih gitu. Tapi karena kampanye inklusi keuangan juga ya dari pemerintah, semakin hari yang namanya asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa misalnya, itu tuh semakin terjangkau dan sebenarnya nggak lebih mahal dibandingkan delivery makanan kamu sekeluarga sebulan deh. Kalau kamu udah berkeluarga, aku yakin banget. Kayaknya tuh bukan cuma delivery makanan sebulan deh, seminggu kayaknya bahkan lebih rendah deh sekarang Mbak Anissa, karena pilihannya banyak banget ya. Dan Mbak Anissa tadi aku cukup ini ya ngelihat bahwa sebenarnya untuk prioritas keuangan itu juga ternyata ada tingkatannya. Dan aku merasa tersentil di sini ya Mbak Anissa ya. Oke, kayaknya Mbak Anissa kita coba rekoneksi kembali sama Mbak Anissa di sini. Nanti kalau misalnya Mbak Anissa udah join kembali ya, boleh langsung halo-halo aja. Dan aduh, ini sebenarnya teman-teman semuanya aku merasa cukup tersentil tadi ya dengan melihat prioritas keuangan yang aku sendiri ternyata mengabaikan dan sempat salah langkah kemarin. Dan untung aku ikut acara ini, jadi aku bisa banyak dapat informasi dan aku mau konsul sama Mbak Anissa dan juga sama Pak Teddy nanti. Nah teman-teman please kalau misalnya kamu punya pertanyaan, silakan langsung tuliskan pertanyaan kamu tentunya di kolom komentar dari sekarang. Kenapa? Karena tentunya kalau misalnya nanti kamu pertanyaannya dibacain nih di sesi tanya jawab, langsung kita akan kasih kamu hadiah persembahan dari Garda Health dari Asuransi Astra. Jadi aku cek dulu ya kolom komentar ya, apakah sudah ada yang mulai bertanya di sini? Belum ternyata. Boleh silakan teman-teman, karena tadi kita udah mulai ngobrolin di awal-awal, udah ada intronya sama Mbak Anissa, jadi silahkan sekali lagi kalian nanyain atau konsul kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan masalah proteksi diri. Oke, sepertinya Mbak Anissa sudah kembali di sini. Halo Mbak Anissa, welcome back. Halo. Sebenarnya aku nggak live loh dari tadi, aku mendengarmu bercerita, cuman kayaknya agak kurang stabil aja ya koneksinya. Iya. Oke, kita bisa lanjutkan lagi kah? Kita lanjutkan lagi Mbak Anissa. Tadi aku sempat bilang kan kalau aku sendiri tuh sebenarnya sempat salah kemarin. Jadi nomor 1, 2 aku udah memenuhi, tapi salah nih, aku sempat skip di nomor 3, aku langsung ke nomor 4. Dan benar tadi kata kamu, akhirnya aku harus mengorbankan aset itu untuk masalah nomor 3. Jadi sekarang gitu ya ternyata ya ada prioritasnya ya. Tadi Mbak Anissa sempat mention bahwa aset proteksi diri pada kesehatan merupakan salah satu instrumen yang paling penting. Sebetulnya kenapa sih proteksi kesehatan itu bisa dikatakan penting, Mbak?
Iya, jadi gini, banyak orang yang bilang, aku kan nggak sakit, kenapa aku harus punya asuransi kesehatan gitu ya? Atau kayaknya aku bisa deh nabung aja sendiri untuk bisa memenuhi tabungan kesehatanku gitu. Nah, aku cuma pengen pesan aja nih sama kalian bahwa asuransi itu berbeda porsinya dengan investasi. Betul ada asuransi-asuransi yang memang punya porsi investasi, tapi tujuannya itu bukan untuk mencapai tujuan keuangan, beda sama investasi ya. Jadi kalau asuransi yang ada nilai tunainya itu biasanya membantu kita di saat kita nggak bisa bayar nih, misalnya lagi berhenti kerja dulu sementara, nah itu asuransinya masih bisa cover. Jadi jangan sampai menganggap kita asuransi biar dapat untung. Itu yang pertama ya. Justru asuransi itu bagus banget kalau sampai nggak dipakai. Tandanya kita sehat selalu, tandanya kita nggak dirawat di rumah sakit. Jadi asuransi ini benar-benar tadi bolak-balik ya videonya asuransi Astra. Aku suka banget sama kata-katanya. Asuransi ini peace of mind. Jadi kalau aku pakai analogi, biasanya aku pakai analogi security komplek ya di depan kamarku ini ada pos security ini pas banget di depan di security ini jagain kita nih setiap hari ya kan, tiap ada orang tidak dikenal, dia nanya mau kemana gitu. Nah terus kita bayar gajinya setiap bulan. Tapi misalnya setelah beberapa waktu nggak ada maling, kita nggak minta cashback kan sama si bapak security-nya. Bapak nggak ada maling, mas saya mana balikin gajinya gitu ya. Nggak seperti itu. Nah asuransi juga sebenarnya bekerjanya tuh demikian ya, beda sama investasi. Jadi kita bayar untuk peace of mind, kalau nggak terjadi apa-apa, ya bagus dong, bersyukur kamu selama ini sehat-sehat aja. Nggak jadi kita minta cashback sama perusahaan asuransi, rugi nih gue, udah bayar terus nggak kejadian loh. Kamu kan sehat tandanya kalau nggak kejadian gitu. Nah di sini aku punya simulasi kalau kamu asuransi versus investasi untuk kesehatan. Jadi misalnya ada Tante A nih namanya Astrid gitu ya. Mbak A ini beli asuransi dengan premi 1 bulannya 1 juta. Di bulan ke-6 dia sakit. Biayanya setelah keluar dari rumah sakit itu 60 juta. Nah, karena dia punya asuransi, aset yang hilangnya 0 rupiah nih, dia nggak ada aset yang hilang karena risiko finansialnya dialihkan pada perusahaan asuransi. Tapi ada Mbak satunya nih, ini Mbak Rizka ini bilangnya saya mau investasi aja karena saya pasti mampu membiayai kesehatan saya sendiri gitu ya. Dia investasi setiap bulan 1 juta sama, di bulan ke-6 dia sakit, biayanya 60 juta. Uangnya kan baru ada 6 juta, tapi biaya rumah sakit kita 60 juta. Nah, jadilah dia harus kehilangan sebesar 60 juta. Ada orang-orang yang berutang kartu kredit dulu, ada orang-orang yang bisa sampai jual mobil dulu, jual aset dulu untuk bisa memenuhi biaya rumah sakit. Nah, makanya disinilah kenapa investasi itu tidak bisa dan tidak akan pernah bisa sebetulnya menggantikan asuransi. Asuransi itu untuk hal-hal yang tidak direncanakan dan tidak pasti datangnya, dan investasi itu untuk hal-hal yang direncanakan dan pasti datangnya. Di sini kita udah mulai kelihatan ya, investasi itu untuk beli rumah gitu, tapi kalau asuransi itu untuk sakit gitu ya, atau untuk mobilku biar nanti kalau mobilku hilang ada yang menggantikan misalnya. Nah hal-hal kayak gitu yang harus dipahami lebih dulu. Oh itu ternyata bedanya ya Mbak Nisa ya. Jadi benar juga sih, analoginya bagus banget. Nggak mungkin dong kalau kita hire security untuk ngejagain rumah kita, terus habis itu kita minta lagi balik duitnya. Nggak mungkin, bener. Ternyata sepenting itu ya. Dan teman-teman boleh diingat itu tadi analoginya. Dan juga kenapa penting, serta apa perbedaan antara asuransi dan juga investasi. Nah kita udah bahas tadi bahwa kesadaran akan proteksi diri itu sangat penting terutama untuk kesehatan. Kalau kita udah punya proteksi kesehatan Mbak Nisa, ada hal lain nggak yang perlu kita proteksi selain diri sendiri? Jadi misalnya sekarang kamu udah aman nih, tapi aku masih punya sisa uang gitu ya. Aku harus memproteksi apa lagi sih gitu. Nah kita bisa mulai ke proteksi aset kita nih, karena aku cukup kaget sih ya, karena ya wajar ya ngomongin asuransi kesehatan aja orang masih ragu gitu, apalagi asuransi kayak kemarin tuh dibahas di story tentang asuransi kebakaran. Lalu ada orang yang reply, unik ya Mbak asuransinya kebakaran. Terus aku sebetulnya tidak unik gitu ya, berita kebakaran tuh banyak banget kan ya setiap harinya gitu. Tapi kenapa orang tuh kurang aware sama asuransi aset seperti ini? Jadi ada asuransi yang bisa melindungi aset kita yang paling sederhana dan mungkin udah lumayan banyak orang yang aware sih. Pastinya asuransi kendaraan ya, itu udah banyak banget lah yang paham pentingnya asuransi kendaraan daripada kita cari bengkel sendiri gitu kan. Terus juga berarti mobilnya mogok di tengah jalan, kita harus cari montir sendiri, nggak ada kenal montir misalnya. Nah kita bisa punya asuransi kendaraan yang bisa cover itu semua. Atau satu lagi nih, asuransi yang tadi aku mention, asuransi properti itu juga jarang dibicarakan di sini. Padahal semua orang kayaknya niat banget ya mau punya rumah gitu ya. Atau semua orang juga pasti suatu saat punya tujuan keuangan memiliki properti gitu. Tapi
asuransi properti ini jarang banget diomongin. Aku juga nggak paham kenapa. Padahal kan bisa mengcover kayak kebakaran, petir, sampai kejatuhan pesawat juga bisa gitu ya. Sampai misalnya kalau memang tercover sesuai polisi itu kerusuhan segala macam juga bisa di-cover sehingga kita punya aset tuh merasa aman, merasa terlindungi karena tidak ada risiko-risiko finansial yang hadir gitu. Nggak tiba-tiba kebakaran, udah rumahnya hilang, kita juga harus kehilangan uang untuk bikin rumah lagi. Kayak gitu sih kurang lebih Lala. Oke, jadi itu dia macam-macam proteksi yang perlu kita ketahui dan juga mungkin dipertimbangkan untuk dimiliki selain dengan proteksi terhadap diri sendiri. Kalau aku juga nanti mau proteksi untuk suara aku kali ya Mbak ya, karena kerjaannya ya. Baik. Bisa banget Bisa sih. ya, bisa banget ya. Nah itu dia tadi obrolan kita sama Mbak Anissa ya, secara singkat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan sama Mbak Anissa langsung tuliskan pertanyaan kalian di kolom Q&A. Nanti kita akan gabung lagi sama Mbak Anissa tentunya setelah aku ngobrol-ngobrol sama Pak Teddy nih di sini. Oke, baiklah. Pak Teddy Suryawan adalah Chief Digital Officer Asuransi Astra yang akan siap untuk menjawab pertanyaan aku, Pak Teddy. Luar biasa tadi ini perbincangan kita singkat sekali dengan Mbak Anissa, tapi aku tuh langsung dapat banyak sekali manfaat dan juga pembelajaran baru. Kalau menurut Pak Teddy sendiri, setelah apa yang dipaparkan oleh Mbak Anissa tadi, Pak Teddy menurut Pak Teddy ini setuju 100% atau 1000% aja? 1.500 deh buat Mbak. Pasnya segitu. Jadi ya benar relate banget ya ceritanya Mbak Anissa. Bahkan tadi aku mencatat gitu ya beberapa poin dari Mbak Anissa. Seperti ternyata untuk sehat finansial, poin nomor 3-nya itu salah satu diantaranya proteksi. Siap menghadapi kondisi darurat, itu kan kita nyebutnya proteksi ya. Karena memang relate banget gitu ya, bahkan bercandaannya kita nih di kantor kita gitu ya, di Asuransi Astra, head markomnya kita Pak Iwan itu bahkan bilang kayak gini ke timnya, kalau kamu cari pacar, tanya dulu ada asuransinya atau tidak. Karena ternyata asuransi itu tuh sebagai simbol, kalau dia itu ternyata care sama diri dia sendiri gitu ya, bahwa dia itu saking care-nya, dia itu melindungi diri dia sendiri. Nah, itu juga sebagai salah satu cara untuk nunjukin gimana dia bisa care sama kamu kalau dia sendiri aja tidak care dengan diri dia sendiri gitu. Nah, aku juga agree banget sama poinnya Mbak Anissa yang bilang kadang-kadang tuh ya suka juga loh kalau misalkan dalam kondisi darurat atau dalam kondisi sakit malah kita jadi menjual aset gitu ya. Aduh amit-amit banget gitu ya. Apalagi sekarang kan lagi trennya istilahnya sandwich generation gitu ya. Bisa jadi bahkan jangan sampai nanti bukan hanya asetnya yang sakit aja gitu, kita jadi terpaksa malah menggeret asetnya orang lain. Waduh amit-amit banget ya. Dan apalagi sekarang sandwich generation itu berhentinya di kita katanya, di generasi milenial sama Gen Z yang ada saat ini. Nah oleh karena itu penting banget nih kita lihat yang tadi pemaparannya Anissa, Mbak Anissa terkait tentang asuransi. Nah Pak Teddy, jadi yang lagi PDKT di sini harus dipersiapkan sekarang proteksinya ya, karena kalau ada yang mau sekarang misalnya mau PDKT, ada yang ini tanya dulu udah punya asuransi nggak gitu kan? Jadi itu sebenarnya menunjukkan kesiapan seseorang dalam memasuki fase hidup. Proteksi dirinya sendiri aja nggak dipeduliin, gimana mau proteksi yang lain-lain gitu ya Pak Teddy ya. Betul. Menarik banget Pak Teddy, benar juga karena sekarang memang faktanya ya banyak sekali ternyata generasi-generasi di angkatanku, karena aku masih masuk milenial ini yang terjebak menjadi sandwich generation, dan kita nggak mau meneruskan sebenarnya budaya ini. Tadi kita udah dapat informasi dari Mbak Anissa seputar dengan aset proteksi. Menurut Pak Teddy, produk, karena kita langsung nih cari solusi. Kalau ada masalah kan kita harus cari solusi kan Pak? Betul. Produk aset apa yang paling cocok untuk milenial dan Gen Z, mengingat sekarang populasi milenial dan Gen Z itu setengah dari penduduk Indonesia. Iya, betul. Thank you, Mbak Lala. Asuransi Astra di sini bukan hanya tadi kita show lagu kita ya, yang peace of mind, hanya berupa jargon, tapi tidak benar, kita kesini itu membawa solusi. Nah, solusi yang kita bawa ini sangat tepat banget nih buat Gen Z sama millennials. Karena seperti yang kita ketahui, Gen Z dan millennials ini pasti itu orangnya anti ribet. Dan aku tadi sempat lihat beberapa pertanyaan di kolom chat,
udah anti ribet, terus kita juga sangat melihat dari affordable-nya kita gitu ya. Aku nggak mau bilang masalah price sensitif atau apa, enggak. Aku cuma bilang affordable-nya kita. Seberapa budgetnya, seberapa persennya. Tadi beberapa pertanyaan di kolom chat seperti itu. Nah, melihat dari digital behavior yang ada saat ini pun, mungkin ada slide-nya ya. Jadi ternyata kita itu ternyata ada perubahan shifting nih, gara-gara pandemik juga ya. Kalau dilihat dari surveinya Google, si ekonomi, ternyata setelah pandemi itu pada saat pandemi itu kita akan menghabiskan waktu sampai 4,7 jam di depan layar. Ya, bisa dari gadgetnya atau komputernya atau bahkan lebih ya, mungkin teman-teman milenial Gen Z yang dari sini enggak lebih, saya bangun tidur langsung lihat handphone ya, mungkin lebih. Tapi kita juga tahu bahwa behavior ini akan stay walaupun sesudah post pandemic pun, itu berdasarkan survei dari Google. Dan kemudian kalau dilihat dari ininya ya, asuransi, optimismenya secara bisnis katanya growth-nya itu akan mencapai 30% lebih sampai tahun 2025. Loh, optimisme itu berasal dari mana? Berasal dari kita percaya, kita believe, literasi atau awareness atau makin banyaklah cerita-cerita dari Mbak Anissa ini yang semakin menyadarkan kepada kita pentingnya berasuransi, pentingnya memiliki proteksi diri. Mungkin itu, jadi untuk solusinya kita akan mungkin ada di penjelasan berikutnya. Kita itu memiliki produk yang namanya Garda Health Tech. Baik. Iya, jadi Garda Health Tech ini adalah solusi untuk asuransi kesehatan yang akan melindungi seluruh biaya rawat jalan. Rawat jalan itu artinya kita ke dokter, kita untuk konsultasi, kita ada obat gitu ya. Nah, itu akan di-cover oleh Garda Health Tech. Klaimnya pun sangat mudah. Nanti kita kerjasama dengan health tech platform yaitu Halodoc. Jadi teman-teman dari milenial Gen Z yang hadir di webinar ini tidak perlu worry nih, karena kemarin itu kan mungkin pada saat pandemi kita juga akses terhadap layanan kesehatan terbatas ya. Kita agak sedikit khawatir atau parno kalau misalkan harus ke rumah sakit. Nah, makanya di zaman sekarang, di zaman now, ya kita utamakan konsultasi via online. Nah, konsultasi via online ini pun juga tercover oleh Garda Health Tech. Wow, jadi ini sebenarnya sesuatu yang sangat memudahkan ya Pak Teddy untuk generasi sekarang yang memang apa-apa tuh kalau bisa semuanya lewat smartphone aja atau lewat gadget aja ya. Pak Teddy, ini boleh dijelaskan nggak kira-kira apa yang menjadi alasan asuransi Astra meluncurkan Garda Health Tech ini sebagai platform asuransi kesehatan digital untuk perorangan? Apakah ini memang karena asuransi Astra melihat bahwa oh ini loh sebenarnya kebutuhan pasar atau ini loh pemenuhan kebutuhan dari masyarakat yang sudah terbiasa apa-apa maunya serba digital, apa-apa maunya serba anti ribet di tengah situasi pandemi seperti saat ini? Ya, pastinya asuransi Astra mendengarkan dari suara konsumen ya, suara customer-nya kita yang sebetulnya mereka ini ada kebutuhannya apa sih? Terlebih di masa pandemi kemarin gitu ya, kita jadi semakin pengen cepet-cepet nih kasih solusi. Jadi memang ada beberapa tantangan ya di industri asuransi. Pertama ya kita melihat bahwa kesadaran akan literasi pentingnya asuransi pun masih rendah. Nanti ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat yang aku lihat, kenapa harus berasuransi? Masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu ya. Terus kemudian juga kadang-kadang kita mau asuransi, tapi kok produknya itu yang mana yang sesuai gitu. Kita kadang-kadang nggak tahu juga keterbatasan produk juga gitu. Nah makanya aku malah pengen melihatnya janganlah melihat dari sudut pandang produk, tapi lihatlah dari sudut pandang apa sih yang teman-teman milenial sama Gen Z butuhkan. Itulah nanti akan kita lihat dari produk Garda Health Tech gitu ya. Sama yang ketiga, harganya kurang bersahabat nih, prosesnya juga ribet ya. Aku akuin bahwa kalau kita ngomongnya judulnya asuransi kesehatan, saat ini prosesnya itu memang tidak mudah. Terkadang kita butuh survei,
kita butuh waktu tunggu sampai polisnya itu bisa kita gunakan. Jadi kalau Mbak Anissa tadi contohkan pakai security komplek ada prosesnya, ada interviewnya gitu kan ya sebelum sampai kita bisa memanfaatkan perlindungan tersebut. Aku akuin saat ini proses asuransi kesehatan kompleks. Nah, makanya kita coba memberikan solusi dalam bentuk produk Garda Health Tech ini, apa aja sih yang perlu kita anticipate supaya milenial dan Gen Z itu benar-benar yang sudah sadar pentingnya berasuransi nggak usah direpotin gitu, nggak usah dipersulit. Nah, mungkin itu slide di ini berikutnya ada. Nah, oleh karena itu kita bekerja sama nih sama Halodoc gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar lah ya di media bahwa Astra International, our parent company, already invest at Halodoc. Nah, kami sebagai salah satu investment di Halodoc, kami juga berpikir jangan berhenti di invest saja, kita harus memberikan value lebih untuk customer kita. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan Halodoc yang kita sudah terkenal menyediakan platform teknologi untuk memudahkan kita menikmati layanan kesehatan baik melalui konsultasi dokter maupun pemesanan obat. Dan kita asuransi Astra sebagai yang kita sudah terkenal juga ya, tadi sudah lihat dari video di awal, umur kita sudah 65 tahun. Kita itu mature tapi kita menolak tua. Kita itu dewasa tapi kita menolak tua. Mungkin dewasanya kita itu lebih tepatnya kita itu trusted ya, karena kita pasti sudah berjalan selama 65 tahun dengan customer, pasti kita menjadi orang yang trusted. Nah, dengan kompetensi seperti itu lahirlah produk asuransi kesehatan rawat jalan Garda Health Tech. Mungkin ada di informasi berikutnya, masih ada? Di slide berikutnya ada ya? Oke. Ya, jadi ini dia. Jadi Garda Health Tech ini ada tiga kalau istilahnya milenial sama Gen Z, aku boleh pinjem ya istilahnya. Ada 3 unique value proposition atau 3 keunggulannya. Pertama, dia itu proteksinya lengkap. Mau apa? Konsultasi online sama dokter? Boleh. Dari hasil konsultasi online sama dokter, ada obat yang perlu di-reimburse atau resep yang perlu ditebus, kita cover. Ternyata di konsultasi online tidak cukup nih, dokternya bilang, kamu ketemu ya sama rekan saya, karena kayak kita harus konsultasi secara offline, itu juga kita cover. Terus misalkan nanti di konsultasi offline ada obat lagi yang perlu ditebus, itu juga kita cover. Nah, jadi rasanya lengkap, memang kebutuhannya kita terhadap rumah sakit, terhadap kesehatan, proteksi kesehatan seperti tersebut. Dan kemudian yang kedua, prosesnya mudah. Nanti kita akan jabarin deh, yang dimaksud dengan proses mudah itu apa. Kalau tadi kita jalanin sendiri ya, ini kan udah banyak nih teman-teman kita yang beli gitu ya. Mereka itu memakan waktu nggak nyampe 5 menit. Tadi loh, padahal menjadi security komplek yang Mbak Anissa aja harus interview dulu. Sekarang teman-teman bisa entry, nggak nyampe 5 menit, polis bisa langsung terdeliver, nanti ada masa tunggu selama 1 hari, cukup 1 kali 24 jam, teman-teman langsung terproteksi, langsung terlindungi. Saking cepatnya, jangan anggap Garda Health Tech ini obat ya, tapi anggap tetap Garda Health Tech ini asuransi. Jadi proteksi dulu, lindungi dulu, baru nanti kalau misalkan mau digunakannya mudah. Nah, yang ketiga harga terjangkau. Wah, ini nih affordable price gitu ya. Kita mulai dari 500.000 per tahun. Tadi Mbak Lala udah langsung bilang, kayaknya lebih murah deh daripada delivery makanan gitu ya, atau ongkos jajannya kita. Bener banget, 500.000 setahun. Tapi kembali lagi aku mau ngajak teman-teman mindsetnya dirubah nih, jangan melihat dari harga preminya, dilihat dari kebutuhannya atau perlindungannya. Nanti deh kita akan coba lihat apa aja sih yang ada di Garda Health Tech gitu ya, paket-paketnya apa yang ada di Garda Health Tech. Wow, oke, baiklah. Itu tadi penjelasan mengenai bagaimana sebenarnya kenapa Garda Health Tech ini dipersembahkan. Dan jujur Pak Teddy, selama Pak Teddy menjelaskan, maaf ya aku sambil buka Halodoc dan aku udah lihat nih lagi ada promo loh teman-teman. Aku boleh kasih bocoran nggak sih Pak Teddy? Wah, spoiler alert.
Boleh dong. Nanti kita juga akan umumkan kok Iya promonya kan? apa. Karena aku tuh kalau lihat promo ya Pak Teddy, aduh langsung deh pokoknya ini promonya aku cuma mau kasih tahu, aku nggak mau kasih tahu berapa, teman-teman langsung buka ke Halodoc sekarang karena ini promonya benar-benar lebih murah dari kalian sekali ke mall misalnya. Udah murah banget. Sumpah. Nah ini teman-teman sebenarnya Pak Teddy, banyak teman-teman dari kita yang masih ragu buat ngambil asuransi kesehatan. Salah satu faktornya tadi Pak tadi udah sebutin, aduh kok kayaknya ribet ya prosesnya, aduh nanti aku harus telepon kemana berjam-jam atau harus menghadap kemana berjam-jam gitu ya. Dan yang paling di highlight juga oleh generasi milenial dan Gen Z itu adalah mahal nih biayanya, kepotong dong duit skincareku gitu ya, kepotong dong duit bobanya, ke duit kopinya. Nah, apa alasan asuransi Garda Health ini menjadi pilihan yang tepat untuk kaum milenial dalam memastikan sehatmu terlindungi nih Pak Teddy? Iya, betul. Nah, kita coba lihat dulu ya proteksi terhadap Garda Health Tech ini. Tadi aku udah sempat mention ya, sebetulnya apa sih yang kita butuhkan? Itu juga yang coba dijawab, itu juga yang menjadi solusi dari asuransi Astra. Mungkin boleh ditampilkan paket-paket yang ada untuk Garda Health Tech. Ya, jadi kita ada 3 jenis paket nih. Yaitu Fit, Classy, dan Ultima. Nah, kalau teman-teman lihat, itu yang kalau angka yang di bawah setiap paket itu justru bukan angka preminya loh, itu bukan biaya preminya. Tapi itu adalah nilai perlindungan kesehatan yang kita bisa berikan melalui produk Garda Health Tech ini. Aku ambil contoh produk Ultima ya. Ultima artinya dalam setahun teman-teman itu akan terproteksi senilai hingga 8,7 juta rupiah. Nah, jadi teman-teman udah mulai sensing nih. Aku tuh orangnya sehat kok. Aku tuh orangnya fit. Palingan setahun aku ke dokter karena masuk angin atau karena pencernaan, ya wajar lah gitu. Tapi ingat loh, sekali kita ke dokter aja itu biayanya berapa? Termasuk obatnya berapa? Nah, kurang lebih dari biaya itulah yang nanti teman-teman hitung. Jadi aku butuh perlindungan yang nilainya berapa? Oke, kembali lagi ke Ultima. Ke Ultima ini kita kasih perlindungan sampai 8,7 juta rupiah dalam bentuk teman-teman bisa melakukan konsultasi online melalui Halodoc dengan dokternya hingga 14 kali. Dan berapapun biaya konsultasi online-nya itu kita cover. Karena kan di Halodoc tahu ya, ada beberapa dokter yang harganya berbeda-beda nih. Dokter umum dan dokter spesialis kita cover dan harganya pun sesuai tagihan. Kemudian juga jika ada biaya obat yang diberikan, ini mungkin slide-nya belum terlalu jelas. Nah, jika ada harga obat yang ditampilkan, maka yang dibutuhkan, maka itu akan diklaim juga, akan di-cover juga oleh asuransi Astra. Kalau nggak salah nilainya hingga Rp150.000 per konsultasi. Jadi kalau misalkan ini pengalaman dari istri ya. Jadi dia nggak enak badan, kemudian akhirnya dia dikasih antibiotik, amoxicillin, kurang lebih habisnya sekitar 100.000 lebih. Nah itu di cover. Kemudian, tapi kalau misalkan nanti dokternya bilang, kamu kayaknya nggak bisa nih konsultasi online. Kamu ketemu ya sama dokter rekan saya, dokter saraf misalkan gitu ya, di Mayapada atau di Siloam gitu. Jadi nyebut merek nih. Tapi contohnya seperti itu ya. Contoh gitu. Contoh. Nah, ya udah kita datang ke dokternya di rumah sakit. Di rumah sakit teman-teman pasti udah aware ya. Sekarang itu admissionnya itu malah udah nanya dulu. Ini jalur pribadi atau jalur asuransi? Nah, kita langsung bilang tuh, saya jalur asuransi. Nah, lakukanlah konsultasi, semoga teman-teman cepat sembuh, tebuslah obatnya sesuai dengan yang direkomendasikan oleh dokter. Pada saat nanti check out, semua biaya akan kita cover sesuai dengan limitnya dari yang teman-teman pilih paketnya. Jadi dalam hal Ultima, konsultasi sampai dengan biaya 350.000 pun kita cover. Begitu juga dengan obat-obatan sampai dengan biaya 500.000 kita cover. Nah, jadi nanti teman-teman ngitung lagi tuh, saya butuhnya produk yang berapa ya? Waduh, saya memang dalam setahun itu saya mungkin
kadang-kadang saya suka nggak enak apa gitu ya. Ya. Saya butuh nih asuransi seperti ini. Jadi lihatlah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, terus tentang biayanya, aduh ini Mbak Lala udah keburu kasih spoiler alert nih. Jadi harga resminya untuk Ultima itu 1,2 juta per tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen hitung secara bulanan gitu ya, artinya cuma 100.000 per bulan. 100.000 per bulan, iya bener Mbak Lala, aku setuju banget 3 boba lah ya kalau kita beli paket yang bandel gitu ya. Bener. 3 boba, aku nggak boleh nyebut merek lagi, harganya juga 100.000 lebih gitu. Benar. Nah jadi itulah gitu ya solusi yang kita coba tawarkan, Ultima, Classy dan Fit. Nah untuk Classy dan Fit sebetulnya sama aja seperti Ultima, cuma gradasi limitnya yang kita kecilin, tapi tetap teman-teman bisa 14 kali konsultasi online atau dilanjutkan dengan 7 kali konsultasi offline. Kurang lebih seperti itu solusi yang kita tawarkan. Semoga bisa menjadi security komplek buat teman-teman semua. Wow, ini udah banyak banget yang langsung nanya karena langsung penasaran. Begitu tadi Pak Teddy ngasih tahu berapa sebenarnya harganya dan apa saja yang terproteksi. Jadi kita udah dapat informasi nih terkait dengan asuransi Garda Health Tech ya. Sekarang mewakili teman-teman, ada beberapa tadi yang aku lihat Pak di kolom komentar yang bertanya ya. Aku coba bacakan beberapa ya di sini ya. Gimana sih cara kita untuk mendapatkan perlindungan dari Garda Health Tech ini? Walaupun tadi pas aku lihat kayaknya mudah banget. Mungkin Pak Teddy bisa ngejelasin lagi sekali lagi dan lebih detail lagi mengenai proteksi dari Fit itu seperti apa, Classy itu seperti apa, dan Ultima seperti apa, dan benefitnya. Kan orang selalu nanya, benefit apa sih bisa saya dapatkan gitu ketika purchase produk ini? Ya, thank you Mbak Lala. Jadi ya, tadi kan secara produk sudah kita jelaskan ya, ada 3 jenis paket dan rasanya 3 jenis paket tersebut, kalau dilihat dari kolom chat, rasanya kita sama-sama believe bahwa wah ya ini nih ringkes, coverage-nya lengkap dan semoga harganya dalam tanda kutip affordable, sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, udah. Sekarang gimana cara kita mau beli? Boleh aku dibantu slide-nya? Oke, kita tampilkan lagi di sini. Nah. Ya, nah tadi juga Mbak Lala udah langsung kasih spoiler alert. Masuk aja ke aplikasi Halodoc. Di sana juga ada bannernya Garda Health Tech, juga ada tulisan either Garda Health Tech atau perlindungan kesehatan kan. Halodoc itu lagi mengimprove UI-nya terus gitu ya. Nanti cari aja either itu di bawah ikonnya perlindungan kesehatan atau Garda Health Tech langsung. Nah, begitu itu diklik, next slide berikutnya. Teman-teman langsung disajikan nih pilihan paketnya. Persis seperti yang tadi aku udah jabarkan. Ingat, jangan lihat harganya, tapi lihat aku butuhnya berapa. Kalau ternyata aku butuhnya enggak, aku tuh sakitnya nggak macem-macem kok, aku cukup dokter umum saja. Ya sudah, pilihlah paket Fit. Itu aja setahun aja teman-teman terlindungi sampai dengan 3,2 juta rupiah. Dengan biaya premi 500.000. 500.000 kalau dibagi lagi per bulan, itu ya sangat kecil gitu ya. Sangat affordable. Nah, setelah teman-teman pilih paketnya, sekarang kita mengisi informasi data diri. Kalau tidak salah nggak nyampe 7 atau 8 field. Dan ini pun isi data diri ini pun juga karena dibutuhkan oleh persyaratan dari OJK ya. Jadi ada nama, ada KTP, ada alamat, ada umur gitu kan ya, dan alamat yang jelas gitu, dan seterusnya. Ngisinya cuma 7 field atau 8 field, setelah itu langsung tahap terakhir nih, udah benar-benar terakhir, yaitu check out atau istilahnya teman-teman mungkin check out, istilahnya kita adalah payment, pembayaran. Nah, pembayaran pun, sorry slide-nya jangan diganti dulu. Nah, pembayaran pun kita sediakan berbagai macam pilihan. Ada dari e-walletnya Astra Pay, ada dari virtual account, atau juga mungkin teman-teman yang sudah ada kartu kredit bisa menggunakan kartu kredit. Nah, setelah itu that's it. Congratulations teman-teman sekarang sudah terlindungi. Congratulations teman-teman sekarang sudah punya Satpam Security Komplek. Aku tuh nggak bisa move on tahu dari ceritanya Mbak Nisa tadi. Nah, oke, terus, nah sekarang
kita udah tahu nih cara belinya. Buka aja buka aja Halodoc, pilih Garda Health-Tech atau asuransi kesehatan atau proteksi kesehatan. Terus kemudian kita ikuti langkah-langkahnya. Langkahnya cuma ada 3, pilih paket, isi data diri, check out atau bayar. Setelah itu langsung Anda terlindungi. Nah, cara klaimnya gimana atau cara menikmati benefitnya seperti apa? Nah, ini mungkin di layar berikutnya. Jadi seperti yang tadi aku udah mention, kita itu butuh waktu hanya 1 kali 24 jam untuk kita melakukan pendaftaran di Halodoc. Maksudnya pendaftaran di Halodoc? Ya, jadi kalau teman-teman sudah ada profile atau user di Halodoc dengan menggunakan nomor handphone tersebut, maka polis tersebut, Garda Health-Tech tersebut langsung auto-linking dengan Halodoc-nya teman-teman. Jadi teman-teman begitu buka di user profile teman-teman, itu langsung kelihatan tuh yang paling bawah asuransinya dari Garda Health-Tech. Itu udah seperti kayak e-card polis dari Garda Health-Tech gitu ya. Nah, begitu teman-teman sudah terlihat di profilnya dalam waktu 1 kali 24 jam terlihat nomor polisnya atau e-card polisnya, langsung teman-teman bisa melakukan konsultasi. Nah, cara konsultasinya juga sama aja, nggak ada yang berubah dari journey-nya Halodoc yang ada saat ini. Pilih chat dengan dokter, tapi bedanya nanti di pilihan dokternya itu ada tulisan biru tuh, ini nggak gitu kelihatan jelas, cuma tulisan warna birunya itu dibacanya itu adalah guaranteed by asuransi Astra atau di cover oleh asuransi Astra. Kalau teman-teman pilih dokter yang centang biru, ingat ya, Halodoc juga ada centang biru, nggak cuma Instagram aja. Nah, kalau dokter-dokter yang sudah centang biru, itu begitu teman-teman melakukan konsultasi di Halodoc, kita tahu ya kalau di Halodoc itu konsultasi bayar dulu baru chat gitu ya sama dokternya. Nah, di layar awal pada saat pembayaran itu langsung kelihatan tuh biaya konsultasinya akan di-cover oleh asuransi Astra Garda Health-Tech. Tulisannya adalah free, yang warna biru itu tulisannya free. Kemudian kita lanjut konsultasi, kalau ada obat juga obatnya langsung kita cover sesuai dengan limit dari produk yang dipilih. Terus seperti yang tadi aku contohnya, yang paket Ultima berarti sampai 150.000. Terus gimana dong kalau lebih dari 150.000? Bayar sisanya aja. Jadi kalau misalkan ada obat tadi ya, ada antibiotik, terus kemudian teman-teman juga dikasih vitamin seperti Aimbus gitu ya, ternyata totalnya 160.000 let's say gitu ya, maka bayar 10.000-nya aja, 150.000-nya sudah di cover oleh Ultima Garda Health-Tech. Terus kemudian berikutnya ada konsultasi tatap muka. Misalkan konsultasi tatap muka itu dokternya bilang yang tadi, kayaknya kamu harus ketemu teman saya nih di rumah sakit ini gitu ya. Ya. Dokternya akan membuatkan suatu surat pengantar, itu nggak gitu kelihatan, cuma itu gambarnya itu surat pengantar, dan nanti begitu teman-teman nyampe rumah sakit seperti yang tadi aku mention, pasti rumah sakit akan nanya jalur pribadi atau jalur asuransi, tunjukin aja ini, udah rumah sakit udah langsung tahu gitu ya. Nah, begitu nyampe di rumah sakit, boleh next? Oke. Oh, sorry. Begitu nyampe rumah sakit, seperti yang tadi aku cerita, ini nggak ada slide-nya, cuman teman-teman konsultasi aja, semoga segera sembuh, dan nanti pada saat diadmisinya, rumah sakitnya langsung akan memotong sesuai dengan limitnya teman-teman. Nah ini loh, tadi yang e-card yang tadi aku bilang ada di profile yang teman-teman. Kalau teman-teman ada e-cardnya seperti ini, udah monggo sikat. Teman-teman tidak perlu khawatir, sikatnya itu dalam arti kata, teman-teman tidak perlu khawatir karena kesehatan teman-teman sudah terlindungi. Jadi mudah sekali sebenarnya prosesnya ya, mudah sekali prosesnya dan banyak sekali sebenarnya yang tercover. Baik, sebelum kita tutup sesi ngobrol seru kita, pertanyaan terakhir untuk Pak Teddy nih. Jadi siapa sebenarnya yang cocok untuk menggunakan Garda Health-Tech ini? Karena tadi aku lihat sebenarnya perlindungannya cukup banyak ya Pak Teddy ya. Apakah memang cuma diperuntukkan untuk kaum milenial dan Gen Z, atau kan misalnya nih kayak mama aku, karena mama aku tuh usianya sekarang 54 tahun, itu masih bisa nggak untuk menggunakan produk dari asuransi Astra ini, yaitu Garda Health-Tech? Bisa Mbak Lala. Bisa ya? Karena tadi itu ya, aku juga tadi sempat lihat di kolom pertanyaan ada yang nanya, asuransi untuk mahasiswa itu gimana gitu ya. Lah, justru Garda Health-Tech ini kita memberikan coverage untuk kamu yang usianya
15 sampai 55 tahun. Dan tadi lihat ya, pendaftaran itu cukup pakai nomor KTP, belum punya nomor KTP pakai apa? Pakai NIK yang ada di kartu keluarga. Jadi intinya kita itu pengen mengcover ya milenial dan Gen Z terutama ya. Apalagi kalau dari Head of Markomnya kami Pak Iwan, khususnya bagi kamu yang lagi PDKT. Supaya kalau ditanya sama pacar kamu udah ada asuransi belum? Udah gitu ya. Nah, kalau tadi Mbak Lala sangat kasih spoiler alert gitu ya, ada flash sale nih, waduh harganya murah banget, lebih murah daripada ke mall, betul banget. Harganya dari yang mestinya kita buka di angka 500.000, sekarang hanya crazy sale untuk teman-teman dari IDN Times, rekan-rekan yang hadir di sini, sampai dengan 299.000. Jadi ayo tunggu apa lagi gitu ya, udah tahu produknya, udah tahu cara daftarnya, udah tahu cara klaimnya, biar nanti kalau kapan-kapan kita boleh ketemu lagi sama Mbak Anissa, kita boleh saling ngobrol nih, Mbak Anissa berasa banget loh manfaat asuransi. Aku total ngitung biaya kesehatan aku udah 500.000, padahal aku belanjanya buat asuransi hanya 299.000. Misalkan seperti itu ya Mbak Anissa. Nah mungkin jadi ini segera langsung aja buka aplikasi Halodoc, kita enjoy the experience, enjoy the benefit from Garda Health. Nah, itu dia penjelasan dari Pak Teddy. Terima kasih banyak penjelasannya dan terima kasih untuk flash sale-nya pastinya ya. Luar biasa sekali sesi hari ini. Terima kasih banyak Pak Teddy atas informasinya dan juga Mbak Anissa. Dan teman-teman yuk dari sekarang kita semua harus lebih melek lagi di dalam hal menjaga diri atau proteksi diri. Khususnya untuk kesehatan, terutama di masa pandemi seperti saat ini, di mana cuaca lagi nggak menentu dan juga ini kayaknya kondisi keuangan juga harus naik turun ya. Gimana caranya? Tadi udah dijelasin caranya semudah, langsung aja nih buka aplikasi Halodoc, pilih paket perlindungan di Garda Health Tech. Ini ada kok di home-nya, jadi begitu kalian buka langsung muncul. Kemudian isi informasi data diri kamu, nggak banyak di sini, dan kemudian pilih mode pembayaran. Dan polis yang teman-teman pilih akan langsung aktif dalam waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Jadi mudah sekali ya. Pas banget ada promo yang sangat menarik untuk paket Fit Garda Health Tech, periode pembeliannya itu dari tanggal 24 November hari ini sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 mendatang. Jadi silakan langsung dibeli nih, harga 299.000 untuk mendapatkan harga yang harusnya tadi 500 ya, cukup 299 aja dengan jaminan konsultasi online atau tatap muka hingga jaminan obat dengan total manfaat Rp3.200.000. Jadi pokoknya teman-teman, Garda Health Tech ini gampang banget nih untuk teman-teman akses, karena Garda Health Tech merupakan asuransi kesehatan rawat jalan yang memberikan manfaat berupa paket konsultasi online dengan dokter umum dan juga spesialis, paket konsultasi tatap muka dengan rujukan, biaya tebus obat sesuai resep, dan juga biaya pengiriman obat sesuai resep melalui aplikasi Halodoc. Pastinya dengan kemudahan ini yang dimiliki bisa membuat sehatmu terlindungi. Tadi kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Anissa dan Pak Teddy, dan sudah ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa di sini ya, ratusan pertanyaan. Aku akan bacakan tentunya pertanyaan dari teman-teman di sini. Yang pertama ada pertanyaan untuk Mbak Anissa. Mbak Anissa, boleh kembali lagi bersamaku. Mbak Anissa di sini ya, ada Mbak Sarah yang nanya seperti ini. Apakah asuransi lebih baik digunakan saat waktu mendadak atau lebih baik menunggu keuangan stabil? Karena kondisi keuangan lagi labil. Silakan Mbak. Iya, jadi sebenarnya kan tadi aku udah jelasin ya tentang prioritasnya. Cuma balik lagi nih, gimana pun ini bukan cuma berlaku untuk asuransi, tapi juga investasi dan hal-hal lainnya. Kita memang perlu tahu dulu nih sebenarnya uang kita cukup apa enggak. Karena bisa jadi tadi sempat mention sandwich generation ya, bisa jadi memang penghasilan kitanya nih yang nggak cukup karena tanggungan kita banyak. Ya, ada teman-teman yang misalnya aku nggak fokus karena tiba-tiba gambarku mengecil. Sorry, nggak apa-apa ya, aku lanjutin ya. Jadi ada teman-teman yang merasa gajiku UMR bisa-bisa aja kok beli asuransi gitu ya. Mungkin karena kamu tinggal di rumah orang tua, pakai mobil masih kadang dibeli bensin sama orang tua gitu ya. Kayak aku dulu keluar-keluar mau beli sesuatu tuh masih bisa minta orang tua sehingga bisa punya prioritas keuangan yang rapi gitu. Padahal gajinya masih UMR kok Kak gitu. Tapi ada juga orang-orang yang gajinya misalnya sudah
10 kali dari UMR, tapi anaknya 3, habis itu membiayai 2 adik kuliah, ada orang tua dan mertua juga yang harus dibiayai. Kok aku jadi nggak bisa ya mulai kelola keuangan? Nah, itu memang harus dipahami dulu bahwa mungkin memang penghasilan kamu nih yang kurang. Gimana caranya memastikan penghasilan kamu cukup apa enggak, itu ya mau nggak mau harus dicatat dulu nih. Pasti udah pada bosen banget ya disuruh catat keuangan, tapi memang step pertamanya adalah mencatat apakah penghasilan kamu cukup untuk memenuhi semua pengeluaran kamu. Kalau memang sudah cukup, baru deh kita naik ke step berikutnya, yaitu siap dalam kondisi darurat apapun, termasuk saat sakit. Gitu. Jadi itu dia ya. Kembali lagi ke prioritas keuangan dan kondisi keuangan. Baik, pertanyaan berikutnya untuk Pak Teddy nih. Pak Teddy ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Ambia Fitriani. Kak mau tanya, asuransi Astra Garda Healthtech ini bisa digunakan di seluruh rumah sakit di Indonesia atau hanya rumah sakit tertentu untuk perawatan? Wah, bagus banget pertanyaannya nih Pak. Silakan. Ya, thank you. Mbak Lala, tadi dari siapa pertanyaannya? Ambia Fitriani, Ambia. Oke, thank you ya Ambia atas pertanyaannya. Benar, bagus banget pertanyaannya. Garda Healthtech ini bekerja sama dengan Halodoc. Halodoc artinya bisa diakses secara nasional. Jadi kita tidak terbatas hanya di beberapa daerah tertentu saja. Untuk rumah sakit, kami ada beberapa rumah sakit rujukan. Waktu kita coba sampai di daerah sini aja gitu ya, klinik-klinik bahkan di daerah Depok pun sudah tercover. Jadi cukup luas coverage-nya dan pilihan rumah sakitnya pun cukup beragam. Mungkin itu. Oke, jadi semoga terjawab ya pertanyaan dari Ambia tadi. Jadi nggak perlu khawatir tentunya ya, karena ini Halodoc juga sifatnya secara nasional, platformnya bisa diakses dari mana saja. Jadi kalau kamu pengguna Halodoc, ini pasti lebih mudah untuk kamu akses dan bisa di tempat kamu atau di area kamu. Pertanyaan berikutnya masih untuk Pak Teddy dari Rini Rahayu. Tanya dong Kak, Garda Healthtech ini bisa cover penyakit apa aja? Apakah semua penyakit bisa di-cover? Ya, betul. Ada beberapa exclusion yang tidak termasuk seperti layaknya produk asuransi kesehatan pada umumnya. Contoh ya, seperti kayak untuk terkait kecantikan atau beauty, itu kan memang kita sengaja ya, jadi memang itu tidak akan kita cover. Contoh lain, aku nggak tahu ini sudah relevan nggak dengan segmen yang ada saat ini, misalkan terkait dengan kehamilan. Nah, kehamilan juga tidak kita cover, karena memang itu kan adalah suatu proses yang memang intentionally ya, kita kan memang pengen mengharapkan sesuatu yang nah lebih lengkapnya itu bisa dilihat di yang tadi aku bilang, begitu buka Garda Healthtech kita pilih eksplorasi package, selain muncul nama-nama paketnya, di sebelah bawah itu ada tulisannya tuh exclusionnya kita atau pengecualiannya kita apa, nanti bisa baca di situ. Tapi overall untuk penyakit-penyakit umum itu bisa kita cover melalui Garda Healthtech. Seperti tadi aku contoh ya, saraf, THT gitu ya, misalkan ada gangguan di pendengaran gitu ya, itu bisa kita cover. Oke, jadi pokoknya intinya adalah sebelum membeli langsung dibaca-baca aja gitu ya Pak Teddy ya? Ya betul, itu semua kita sajikan dengan jelas, jadi tidak ada yang kita, kan teman-teman milenial Gen Z sangat menghargai transparansi ya, jadi baca aja langsung di situ, jadi ketahuan apa aja ininya. Kayaknya salah satu exclusionnya itu adalah sakit hati karena mantan, itu juga nggak bisa. Itu susah sekali Pak Teddy, jujur belum ada obatnya. Itu juga intentional nih soalnya, apalagi kalau di ghosting. Baik, itu adalah 3 pertanyaan yang bisa kita fasilitasi untuk ditanyakan di sesi tanya jawab ini. Sekali lagi selamat untuk 3 penanya tadi, ada Mbak Sarah, ada Ambia, dan juga Rini Rahayu. Selamat karena kalian sudah terpilih tentunya dari Garda Healthtech Asuransi Astra untuk mendapatkan personal blender. Wow, itu dia ya. Baiklah kalau gitu, kita ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah bertanya. Terima kasih juga untuk Mbak Anissa dan juga Pak Teddy yang sudah menjawab. Dan sekarang saya masih mau mengajak kalian buat seru-seruan. Yang belum dapat hadiah, belum dapat personal blender tentunya ya. Silahkan langsung ikutan nih di gamification yang satu ini. Nah, ini dia.
Ingat nggak, zaman sekolah dulu kita dikasih soal cerita sama guru kita. Inilah yang akan aku kasih sekarang ya. Aku kan kasih kamu study case atau soal cerita. Nanti kamu tulis jawaban kamu di kolom chat. Misalnya A apa gitu. Itu aja. Jadi jawabannya aja ya. Kemudian nanti aku akan memilih satu peserta yang menjawab benar untuk menjelaskan jawabannya atau alasannya memilih jawaban tersebut. Kalau misalnya ternyata penamaannya itu atau alasannya itu benar, nanti akan dikonfirmasi atau diverifikasi oleh Pak Teddy. Siap ya teman-teman semuanya ya? Siap? Oke, baiklah kalau begitu kita juga akan memberikan hadiah persembahan dari Garda Health Tech Asuransi Astra personal blender untuk yang bisa menjawab dengan benar, dan kita akan masuk tentunya ke sesi study case. Baik, silakan langsung tuliskan jawabannya ya, pilihan ganda soalnya. Kita masuk ke study case yang pertama. Nah, ini dia study case yang pertama, bisa dilihat baik-baik ya. Aku sambil bacain, sambil teman-teman baca sendiri juga boleh ya. Nama Firmansyah, usianya 50 tahun. Bapak Firmansyah punya 2 orang anak. Namun kedua anaknya bekerja di luar kota sehingga ia hanya tinggal sama istrinya. Saat ini masih diberlakukan WFH di kantornya atau work from home. Karena kurang bergerak, Pak Firmansyah sering pegel-pegel di area leher. Aduh, aku juga sering. Mengharuskan konsultasi ke dokter dan dapat obat. Anaknya rekomendasi ini paket Garda Health Tech. Karena bisa konsultasi dengan dokter umum ataupun juga dokter spesialis saraf dan jaminan biaya pengiriman obat ke rumah. Paket apakah yang direkomendasikan anaknya? Apakah A, Fit, apakah B, Klasi, atau C, Ultima? Tulis dulu dan tahan dulu. Nanti aku akan pilih, nanti nama yang aku sebutin. Oke, udah ada yang ngejawab benar. Nah, karena udah ada yang ngejawab benar, kita tampilin dulu jawabannya. Kita tampilin dulu jawabannya. Jawabannya adalah, ini dia. Kita tampilin dulu, yes, C, Ultima. Dan di sini sudah ada Kak Abelia Parameswari. Kak Abel, boleh dibantu aktifkan video dan juga audionya? Ya, halo Kak. Nah, boleh jelasin kenapa kamu jawab C, Ultima, tapi ini jawabannya singkat aja ya, silahkan. Karena menurut aku itu Bapak Firmansyah umurnya udah 50 tahun ya Kak, terus kedua anaknya WFH, jadi butuh akses buat antar obat yang gampang, jadi paketnya. Oke, itu jawabannya. Menurut Pak Teddy gimana? Oke, benar. Yes, selamat Kak Abel. Oke, kita masuk ke soal kedua. Oke, kita main cepet ya, ini karena waktunya nih, jadi kita main cepet. Oke, study case yang kedua adalah, silahkan dibaca teman-teman semuanya, ini dia ya. Kemudian bisa dilihat, jangan lupa langsung tuliskan pertanyaan kalian, nanti harus jawab juga apa ya. Study case-nya Raffi, usianya 18 tahun, merupakan anak pertama dari Pak Firman dan Bu Nani. Oh, ini nih anaknya yang tadi kayaknya ya. Suatu hari sepulangnya dari liburan, Raffi mengalami batuk pilek. Memasuki hari ketiga, batuk pileknya tidak kunjung sembuh. Melihat itu, Bu Nani dan Pak Firman masih takut sebenarnya ke rumah sakit. Tetangganya mengetahui hal tersebut dan rekomendasikan paket Garda Health Tech kepada Ibu Nani karena dapat berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis dan obat yang diresepkan sudah langsung dijaminkan hingga Rp100.000. Paket apa yang direkomendasikan oleh tetangganya? Apakah A, Fit, atau KB, Klasi, atau C, Ultima? Oke, silakan teman-teman langsung jawab ya. Udah banyak banget yang jawab di sini. Aku masih kasih waktu dulu beberapa saat. Silakan jawab. Oke. Apakah sudah ada kira-kira yang menjawab benar di sini dan oke, udah ada ya. Baik, kita tampilkan dulu jawabannya di sini. Jawabannya adalah B, Klasi, dan sudah ada Kak Regina. Oke. Silakan Kak Regina, boleh dibantu aktifkan kamera dan audionya. Halo, Kak Regina. Halo. Oke, sepertinya audio kamu belum terkoneksi dengan kita, boleh disambung lagi. Halo, boleh dites lagi suaranya? Oke. Boleh sekali lagi mungkin kamu pakai headset kah sekarang, boleh dilepas dulu atau udah bisa ya? Coba deh sekali lagi. Halo, udah bisa ya? Oke, udah bisa. Kak Regina, kenapa kamu memilih jawaban tersebut? Karena tadi kan pada kasusnya itu Raffi ya, masih usianya
18. 18 tahun. Dia butuh dokter ke dokter spesialis dan pengobatannya juga masih dibantu oleh orang tuanya untuk pengambilannya. Jadi dia butuh paket klasi. Oke, menurut Mbak Anissa gimana nih? Oke nggak? Oke. Ternyata masih mute. Oke dong. Oke dong, selamat ya Kak. Kamu mendapatkan hadiah personal blender kedua dan kita langsung masuk ke soal yang ketiga. Ini dia, kita tampilkan saja ya. Soal yang ketiga tanpa berlama-lama lagi. Dan ini dia study case yang ketiga. Firnanda, usianya 20 tahun. Bisa dibaca langsung ya teman-teman semuanya ya. Oke, jangan asal loh. Ini nyebutinnya mentang-mentang udah terakhir gitu ya. Oke, baiklah. Nah, silakan. Udah banyak kayaknya yang jawab ya di sini. Oke, langsung aja kalau gitu karena udah ada yang menjawab benar. Kita tampilkan hadiahnya. Kita tampilkan jawabannya. Jawaban yang benar adalah yes, Afid, dan aku memilih Kak Eri di sini, Eri Asnarindra. Baik. Halo Kak Eri. Iya, halo. Oke Kak Eri, kenapa kamu memilih jawaban tersebut? Ya, karena tadi kan di pertanyaannya itu khusus untuk mahasiswa ya, umur 20 tahun. Betul. Untuk umur 20 tahun itu dokter umum saja sudah cukup. Jadi paketnya pakai yang paket fit itu tadi. Oke, gimana Mbak Anissa, Pak Teddy? 100. 100. Selamat. Baiklah, selamat sekali lagi untuk 6 pemenang personal blender. Tentunya lagi ya. Tadi untuk sesi Q&A ada Kak Anis, Kak Sarah, ada Kak Ambia dan juga Kak Rini. Serta tadi untuk yang gamification itu ada Kak Abel, ada Kak Regina, dan ada Kak Eri. Selamat kalian mendapatkan hadiah personal blender persembahan dari asuransi Astra Garda Healthcare tentunya. Dan untuk kalian yang belum beruntung di sesi quiz tadi, jangan sedih karena kita masih membagi-bagikan hadiah di sini berupa voucher OVO atau saldo OVO yang udah menantikan ya. Syaratnya kamu harus stay sampai akhir acara. Makanya nih kalau nanti namanya muncul, kamu harus langsung konfirmasi ke kolom chat. Karena kalau nggak ada konfirmasi ke kolom chat, terpaksa harus kita hanguskan atau kita batalkan. Setuju ya teman-teman? Setuju? Langsung tulis oke, setuju. Baik. Baik, ini dia kita akan langsung mengundi hadiah saldo OVO yang pertama. Ada 5 orang pemenang nanti akan mendapatkan masing-masing Rp250.000. Oke, kalau nama kamu muncul, tulis langsung di kolom chat hadir gitu ya. Baik, kita akan mulai untuk hadiah yang pertama. 5 orang masing-masing dapat Rp250.000 dalam 3, 2, 1, start. Oke, dan kita undi, kita spin dan stop. Baiklah, ini dia. Selamat untuk Eva Nur. Recording in progress. Ayu, kemudian Latifah Naimatul, Muhammad Surya, dan Sultan Mudo. Oke, coba kita lihat ya. Oke, di sini apakah nama-nama ini ada? Silahkan, aku juga dibantu ya teman-teman ya, untuk bisa, untuk bisa verifikasi semua nama-nama ini. Jadi yang konfirmasi hadir tuh hanya yang namanya muncul ya teman-teman ya. Oke, ada Eva Nur, kemudian Anissa Rahayu, kemudian Latifah Naimatul, Muhammad Surya, dan Sultan Mudo. Oke. Apakah hadir semuanya? Mana nih nama-namanya? Yang ini Eva Nur mana? Coba bilang gitu. Oke, untuk nama pemenang door prize mohon dikonfirmasi namanya siapa. Sekali Sultan Mudo udah ada, Sultan Mudo hadir gitu tadi. Sultan Mudo udah ada, kemudian Anissa Rahayu hadir udah 2 ya. Latifah Naimatul, Anissa dan Sultan Mudo udah, Latifah Naimatul, Muhammad Surya hadir. Oke, udah 3. Udah 3. Tadi Muhammad Surya udah ada, tinggal Latifah Naimatul dan Eva Nur. Kalau 2 nama ini nggak ada, aku panggil sekali lagi nggak ada, nggak konfirmasi, berarti harus kita
harus kita hanguskan ya. Tinggal Eva Nur dan Latifah Naimatul. Eva Nur dan Latifah Naimatul. Jadi sebutkan Eva Nur hadir, Latifah Naimatul hadir. Gitu. Oke. 3, 2, 1. Oke, berarti ada 2 nama yang belum berhasil atau dihanguskan ya. Masih untuk 250.000, 2 orang lagi kita cari di sini. Baik, dan kita start. Oke. Stop. Langsung komen kalau misalnya nama kamu keluar. Hana Simbolon, apakah hadir? Dan Amir Syaifuddin. Silahkan. Hana Simbolon dan Amir Syaifuddin. Masih untuk hadiah Rp250.000. Oke. Apakah hadir? Sekali lagi di sini. Amir Syaifuddin hadir. Oke. Berarti tinggal Hana Simbolon. Hana Simbolon. Oke, nggak ada. Berarti tinggal 1. Tinggal 1. Amir Syaifuddin sudah ada. Selamat, kamu menang. Kita akan undi sekali lagi untuk Rp250.000. Tinggal tersisa 1 orang saja. Oke. Dan 3, 2, 1, start. Stop. Anisha Rahmi. Halo Anisha, silahkan konfirmasi kehadiran kamu dengan tulis Anisha Rahmi hadir. Oke, inilah pentingnya mengapa harus memakai nama lengkap ya. Silahkan Anisha Rahmi, panggilan yang kedua. Oke, sekali lagi Anisha Rahmi, panggilan yang ketiga. Oke, kita hanguskan, kita akan mulai lagi undi 3, 2, 1, start. Dan stop. Oke, Siska Tarigan. Selamat Siska Tarigan, tapi tahan dulu karena kalau nggak ada nih Siska Tarigannya terpaksa harus kita hanguskan ya. Silakan Siska Tarigan hadir. Oke, sudah ada. Siska Tarigan sudah hadir. Baik, kita sudah akan beralih menuju ke hadiah berikutnya tentunya ya. Setelah tadi kita membagikan Rp250.000 untuk 5 orang pemenang, sekarang saatnya kita membagikan Rp500.000 untuk 3 orang pemenang. Oke, mari kita mulai ke hadiah selanjutnya. Semangat teman-teman. 3, 2, 1, start. Mari berdoa semoga nama kamu keluar ya. Dan stop. Oke. Baiklah. Coba kita lihat di sini ya. Karina Hasyani. Muhammad Surya tadi sepertinya udah. Apakah ini Muhammad Surya yang berbeda? Kalau sama, soalnya nggak boleh. Muhammad Surya tadi udah kan ya, tadi di awal ya. Udah Muhammad Surya nanti kita ya harus masuk ke yang tadi ya, ke awal. Karena tadi kamu udah. Dina udah konfirmasi. Karina gimana Karina? Apakah hadir Karina? Karina juga hadir. Oke, baik. Karina hadir, Dina hadir, Muhammad Surya kamu udah dapet tadi di awal. Jadi kita harus hanguskan untuk yang kedua ini ya. Kita masuk ke 1 nama lagi, Muhammad Surya. Oke, kita undi ini untuk 500.000. 3, 2, 1, start. Dan stop. Oke, Adriana Reski. Oke, Adriana Reski. Silahkan konfirmasi kehadiran kamu dengan menuliskan nama Adriana Reski hadir. Silakan, silakan. Panggilan pertama Adriana Reski, panggilan kedua Adriana Reski, panggilan ketiga. Oke, kita hanguskan, kita start lagi 3, 2, 1. Dan stop. Oke, Febiana Rahmawati, silakan. Kalau ada nih Febiana Rahmawati boleh langsung komen ya. Febiana Rahmawati hadir gitu. Silahkan langsung tuliskan kehadiran kamu, Febiana Rahmawati, panggilan yang pertama. Febiana Rahmawati, panggilan kedua. Febiana Rahmawati, panggilan yang ke-5, 4, 3, 2, hangus. Oke, kita undi lagi ya. 3, 2, 1, start. Dan stop. Erik Estrada. Oke, apakah hadir Erik Estrada di sini?
Silahkan tuliskan kehadiran kamu kalau masih ada ya. Erik Estrada. Erik Estrada, silahkan. 3. Panggilan kedua untuk Erik Estrada. Sekali lagi. Oh, ada Erik Estrada. Yeay. Ada. Oke, berarti 500.000 udah habis semuanya ya. Tenang. Masih ada satu hadiah lagi di sini ya. Nah, ini dia ada 750.000 rupiah. Siap-siap nih dikencangkan doanya ya. 750.000 rupiah kita undi dalam 3, 2, 1, start. Oke, aku lamain ya. Silakan berdoa teman-teman semuanya. Siapa tahu ngelihat namanya muncul di sini ya. Ini aku lamain, tenang ya. Oke. Nah, oke. Untuk teman-teman yang sudah menang tadi selamat ya. Dan kita lihat siapa yang memenangkan 750.000 rupiah. 3, 2, 1, stop. Selamat untuk Nur Fitriani, tapi sabar dulu, harus ada dulu orangnya. Karena kalau nggak ada, terpaksa hangus nih ya. Jangan kemana-mana teman-teman, setelah ini kita akan foto bareng. Jadi sekali lagi jangan kemana-mana ya, setelah ini nyalain kameranya. Oke, panggilan kedua untuk Nur Fitriani. Kalau belum ada nih, harus hangus, terpaksa ya. Oke, 750.000 rupiah lumayan banget. Oh, ada Nur Fitriani, selamat. Yeay. Selamat, kita sudah menemukan semua pemenangnya ya. Dan tentunya untuk teman-teman yang sudah menang nanti, itu tadi senang banget pastinya ya, dapat hadiah. Terima kasih untuk teman-teman semua atas antusiasmenya selama acara ini berlangsung. Kita sudah hampir tiba di penghujung acara, tapi sebelumnya Lala juga ingin mengajak teman-teman untuk isi form survei, sambil aku jelasin nanti gimana cara untuk klaim hadiahnya. Ini dia. Jadi silakan teman-teman diisi form survei, kita akan kirim linknya di kolom chat mengenai bagaimana kepuasan kalian di acara ini. Dan ini jawabannya sangat kita butuhkan nih, dan juga masukan dari teman-teman untuk bisa menyiapkan dan menyampaikan materi yang lebih baik lagi ke depannya. Tentunya bisa memberikan insight dan juga informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, silahkan sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi teman-teman yang sudah mengisi form survei kepuasan, nanti juga akan dapat bingkisan menarik dari Garda Healthcare ya. Jadi sekali lagi silahkan untuk teman-teman yang mengisi nanti untuk forum survei ini akan dapat bingkisan menarik dari Garda Health Pack Asuransi Astra. Oke, apakah sudah dikirimkan linknya? Yuk, langsung kita kirimkan linknya ya teman-teman. Langsung diisi itu ya, link untuk form survei kepuasan dari acara hari ini. Baiklah teman-teman semuanya, untuk yang nanti sudah menang tentunya selamat sekali lagi buat kamu. Nanti bisa langsung DM ya pastinya, atau langsung japri ke sini. Nah, sambil yang lain boleh ngisi nih, udah ada linknya. Isi form survei kepuasan, nanti udah ada linknya di situ dan dapat bingkisan juga dari Garda Health Tech Asuransi Astra, atau bisa scan barcode atau QR code yang muncul di layar kalian. Jadi silahkan dipilih mau yang mana ya. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya teman-teman semuanya. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah join di acara kita hari ini, Mbak Anissa dan juga Pak Teddy, atas waktu yang diberikan tentunya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan foto bareng dulu. Silahkan diaktifkan kameranya teman-teman. Oke. Baik, kita akan langsung foto di sini. Oh, bersama teman-teman semua. Oke, dinyalakan kameranya ya. Kita foto dalam 3, 2, 1. Lagi ya, ganti gaya. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Nggak apa-apa kalau yang masih mengisi form kepuasan, silahkan diisi. Mbak Alisa sekali lagi terima kasih banyak. Pak Teddy terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini juga. Thank you Mbak Lala, thank you IDN Times, thank you ya Mbak Anissa, thank you teman-teman yang sudah meramaikan semua. Ya, sampai ketemu lagi tentunya di acara-acara lainnya untuk Mbak Anissa dan juga Pak Teddy pastinya. Dan untuk teman-teman, ini udah dikasih tahu juga, untuk para pemenang door prize, kalian berhak mendapatkan saldo OVO dari Garda Health Tech Asuransi Astra. Untuk klaim hadiah, langsung konfirmasi email kalian ke idncreative@idntimes.com. Formatnya ini, langsung dilihat ya, di copy sekarang biar nggak ketinggalan. Dan saya masih menunggu teman-teman tentunya yang ingin mengisi form survei kepuasan di sini, karena ingat kalian juga akan dapat
bingkisan menarik persembahan dari Garda Health Tech tentunya. Oke, terakhir aku mau mengingatkan, jangan lupa kita harus tetap proteksi diri kita, apalagi di kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Jangan sampai kondisi pandemi membuat kita menyulitkan bukan cuma diri kita sendiri, tapi juga keluarga. Utamanya kalau misalnya kita mengalami satu dari hal yang diharuskan kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, misalnya masalah kesehatan dan juga dengan waktu yang sangat cepat. Jadi sekali lagi gimana caranya untuk bisa meningkatkan proteksi diri? Yang pertama, buka aplikasi Halodoc, kemudian pilih paket perlindungan di Garda Health Tech dari Asuransi Astra, isi informasi data diri kamu, pilih pembayaran, dan polis yang teman-teman pilih langsung aktif dalam waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Pas banget, ada promo menarik, jangan lupa untuk paket fit dari Garda Health Tech ini, untuk periode pembelian dari tanggal 24 November sampai 5 Desember 2021, bisa dibeli dengan harga Rp299.000 per tahun dengan jaminan konsultasi online atau tatap muka hingga jaminan obat dengan total manfaat hingga Rp3.200.000. Jangan lupa juga teman-teman yang ikutan yang belum dapat hadiah di sini, kamu juga bisa dapat hadiah ya, persembahan dari Garda Health Tech Asuransi Astra dengan ikutan foto kontes. Tadi udah aku sebutin ya di atas ya. Jadi karena tema kita adalah Touch of Blue, jangan lupa teman-teman langsung post foto kalian mengikuti keseruan hari ini. Captionnya tuliskan keseruan hari ini dan juga ilmu yang didapatkan. Jangan lupa tag @garda.auto. Yang belum follow langsung follow sekarang. Hashtagnya adalah sehatmu terlindungi. Pastikan juga Instagram account kamu tidak terkunci atau terprivate, dan waktu pemostingannya adalah sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi silahkan di-upload dari sekarang. Oke teman-teman kalau kita bicara mengenai Garda Health Tech, gampang banget pastinya ya untuk teman-teman akses. Garda Health Tech ini merupakan asuransi kesehatan rawat jalan yang memberikan manfaat berupa paket konsultasi online dengan dokter umum dan spesialis, paket konsultasi tatap muka dengan rujukan, biaya tebus obat sesuai resep, dan juga biaya pengiriman obat sesuai resep melalui aplikasi Halodoc. Jadi sadari pentingnya proteksi diri, jangan sampai nanti kalian gigit jari. Pastikan sehatmu terlindungi dengan Garda Health Tech, persembahan dari Asuransi Astra. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mengikuti acara webinar dari Garda Health Tech dan juga IDN Times. Saya Lala Nabila, pamit undur diri. Tentunya sampai ketemu lagi dan salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Stay healthy, stay happy, bye! Saat kau lelah, bebaskanlah. Saat kau senang, berbagilah. Tebarkanlah senyumanmu kepada dunia. Jalani hari dengan bahagia. Hidup ini hanya sekali. Kejar mimpi dengan semangat. Siapkan diri untuk masa depan. Melangkah bersama dengan Asuransi Astra. Beri rasa aman dan tentram untuk pelanggan. Beri solusi terbaik karena kita Asuransi Astra. We bring peace of mind. We bring peace of mind. Beri rasa aman dan tentram untuk pelanggan. Beri solusi terbaik karena kita Asuransi Astra. We bring peace of mind. We bring peace of mind. We will never stop. We will reach the top. We'll do this together. In peace and fun. In pursuit of excellence, yes, berikan yang terbaik. We have Digility untuk adaptasi. Customers come first. Aman dan tentram, treat you equally, respectfully. With us it's always fun. Beri rasa aman dan tentram untuk pelanggan. Beri solusi terbaik karena kita Asuransi Astra. We bring peace of mind. We bring peace of mind. Beri rasa aman dan tentram untuk pelanggan. Beri solusi
solusi terbaik. Karena kita asuransi Astra, we bring peace of mind, we bring peace of mind.